Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di Gor Pancasila Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ya, dua tim papan bawah, Netik Ladies dan Binuang Angels saling berhadapan. Sementara itu, tim tuan rumah berhasil meraih kemenangan dramatis saat melawan MS Putri Bersatu. Pekan terakhir Liga Futsal Profesional Putri 2024 mempertemukan Netik Ladies melawan Binuang Angels di Gor Pancasila Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada pertandingan ini Netik Ladies berhasil meraih kemenangan atas Binuang Angels dengan skor 6-3. Netik Ladies yang berhasil meraih kemenangan mengakhiri turnamen di posisi keempat dengan 7 poin. Sementara Binuang Angels di posisi juru kunci dengan 3 poin. Pada laga kedua, Muara Enim United mampu tampil gemilang di hadapan para suporternya. Tempat tertinggal lebih dulu, Muara Enim United akhirnya mampu membalikkan keunggulan saat melawan MS Putri Bersatu dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini memastikan Muara Enim United mengunci klasemen di posisi ketiga dengan 13 poin. Sementara kekalahan ini menjadi kekalahan kedua MS Putri Bersatu yang harus puas mengunci klasemen di posisi kedua dengan 18 poin. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sahsatria iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka Wonderful Indonesia Golf Tournament di Batam, Kepulauan Riau. Turnamen ini untuk mendorong kota Batam dan Kabupaten Bintan sebagai sport tourism hub di Indonesia. Pukulan golf yang dilakukan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjadi penanda dimulainya Wonderful Indonesia Golf Tournament di South Links Golf Course, Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 140 pecinta olahraga golf baik dari dalam maupun luar negeri ambil bagian dalam turnamen internasional ini. Jadi ini adalah ekosistem dari pariwisata berbasis olahraga, khususnya golf tourism. Pak, peserta sendiri ada dari luar, Bapak? Ada dari luar, beberapa yang dari Singapura dan dari Malaysia tadi sudah bergabung sama kita. Nanti ini menunjukkan bahwa minatnya tinggi, tinggal kita bisa Memiliki 7 lapangan golf di Kota Batam dan 3 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi destinasi wisata olahraga golf di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Camar Haenda. Bersama puluhan warga negara asing membangun tenda di dekat gedung UNHCR, Kuningan, Jakarta Selatan. Tenda ini pun telah bermunculan sejak 2 tahun lalu dengan pengungsi yang bergantian. Berdirinya tenda-tenda di sepanjang jalan dekat gedung UNHCR kawasan Kuningan sudah bermunculan hampir 2 tahun lamanya. Para pengungsi datang dari berbagai negara seperti Afghanistan dan Irak. Pengungsi menuntut bantuan kesehatan serta segera diproses untuk pindah ke negara ketiga agar dapat melanjutkan hidup. Namun lokasi tenda yang berada di bibir jalan pun dianggap mengganggu hingga akhirnya petugas Satpol PP harus melakukan penataan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengaku telah mengkomunikasikan permasalahan para pengungsi dengan UNHCR dan IOM, dua badan internasional yang bertanggung jawab atas nasib pengungsi. Kementerian Luar Negeri juga berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam selaku Ketua Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri untuk penanganan masalah secara lebih komprehensif. Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol tambahannya tahun 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan bagi pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Pengungsi yang melanggar aturan juga bisa ditindak secara hukum. Situasi pengungsi yang saat ini melakukan aksi demonstrasi dengan membangun tenda dan menginap di depan kantor UNHCR, perlu ditegaskan bahwa pengungsi dari luar negeri di Indonesia tidak kebal hukum. Tindakan membangun tenda dan menginap di depan kantor UNHCR merupakan pelanggaran peraturan daerah terkait ketertiban umum, dan pelanggaran seperti ini dilakukan oleh siapapun termasuk pengungsi dari luar negeri dapat ditindak sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.
Kementerian Luar Negeri telah mengkomunikasikan permasalahan ini dengan UNHCR dan juga terus berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam selaku Ketua Satgas penanganan pengungsi dari luar negeri untuk penanganan masalah ini secara lebih menyeluruh. Pemirsa, sebuah pentas balet kontemporer ditampilkan di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta untuk merayakan 75 tahun persahabatan Inggris dan juga Indonesia. Para penari menunjukkan interaksi budaya dalam gerak dan visual. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews pagi hari ini. Dan jangan lupa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah dan berita nasional serta berita internasional lengkap di inews.id. Akhirnya saya Camar Haenda. Dan saya Smetania pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat pagi dan Sampai jumpa. Apa jadinya jika dunia membiarkan miliaran penghuninya larut dalam hiruk pikuk dan konflik dan kehilangan jati diri kemanusiaannya masing-masing? Tidak terbayangkan kekacauan massal yang bakal terjadi. Dalam Imago, manusia tampil berinteraksi dalam kedamaian, terkoneksi dalam kehidupan yang saling mendukung satu sama lain. British Council dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta beserta Yayasan Bina Balet Indonesia mempersembahkan pertunjukan Imago untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris. Imago is about people. It's about connection, human experience, and all the things that we go through. We actually made this piece during COVID, so it was a time of thought and a time of reflection. Explores how people connect through conflict, through resolve, and the idea of finding harmony inside that, and very much understanding that conflict is not necessarily from others, it's also from ourselves. We are very much people who generate conflict, and it's about understanding how we can surpass that, how we can come to know ourselves better.